Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. NIM saya 0550786674 dari UPBJJ UT Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tugas praktik 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop aplikasi restoran makanan. Program ini mengimplementasikan kelas dan objek dengan konsep OOP, array untuk penyimpanan data, struktur keputusan if else, dan switch case, struktur perulangan for, while, do while, exception handling untuk validasi input. Saya akan jelaskan struktur kode terlebih dahulu, kemudian mendemonstrasikan alur utama program. Mari kita mulai. Program ini terdiri dari 3 file Java. Yang pertama adalah menu Java. Kelas ini merepresentasikan data menu dengan 3 atribut private: string nama untuk nama menu, double harga untuk harga menu, string kategori bernilai makanan atau minuman. Saya menggunakan prinsip encapsulation. Atribut dibuat private dan hanya bisa diakses melalui metode getter dan setter. Ini adalah pilar dasar object-oriented programming. Konstruktor menginisialisasi ketiga atribut saat objek dibuat. Metode getInfo mengembalikan string terformat menggunakan format specifier. %min25s untuk nama menu, kata kiri lebar 25 karakter. %10.0f untuk harga, 10 digit tanpa desimal. %s untuk kategori. Formatting ini memastikan output tampil rapi dan konsisten di konsol. File kedua adalah pesanan.java. Kelas ini memiliki 2 atribut. Objek menu mereferensikan menu yang dipesan. Integer jumlah banyaknya item yang dipesan. Konstruktor menerima parameter menu dan jumlah untuk inisialisasi. Metode getSubtotal menghitung total harga dengan mengalihkan harga menu dengan jumlah. Metode getInfo menampilkan informasi pesanan dalam format yang sudah ditentukan untuk struk, nama menu, jumlah, harga per item, dan subtotal. Kelas ini berfungsi sebagai penghubung antara data menu dengan kuantiti pesanan pelanggan. File ketiga adalah restoran app.java, kelas utama program. Di bagian atas saya deklarasikan variabel statik. Pertama, array daftar menu dengan kapasitas 20 untuk menyimpan objek menu. Kedua, integer jumlah menu untuk tracking berapa menu yang sudah ditambahkan. Ketiga, array daftar pesanan dengan kapasitas 50 untuk pesanan. Keempat, integer jumlah pesanan untuk tracking jumlah pesanan. Kelima, objek scanner untuk membaca input dari keyboard. Semua variabel dibuat statik agar bisa diakses dari metode statik seperti main. Metode inisialisasi menu mengisi 8 menu default. Empat makanan, nasi goreng, mie goreng, ayam bakar, dan soto ayam. Dan 4 minuman, es teh, es jeruk, kopi hitam, dan jus alpukat. Setiap menu dibuat dengan operator new dan disimpan di array secara berurutan.
Metode main adalah entry point program. Pertama, inisialisasi menu dipanggil untuk mengisi data awal. Kemudian, do while loop dengan variabel boolean running mengontrol alur program. Loop akan terus berjalan sampai user memilih keluar. Di dalam loop, metode tampilkan menu utama menampilkan 3 pilihan. Metode getInput membaca dan memvalidasi pilihan. Switch-case mengeksekusi metode sesuai pilihan. Case 1 proses pemesanan, case 2 menu pengelolaan, case 3 ubah running jadi false. Ini implementasi menu driven program yang standar dalam aplikasi konsol. Metode proses pemesanan menggunakan do while loop yang berjalan sampai user ketik selesai. Di setiap iterasi, tampilkan menu dipanggil. Metode ini menggunakan for loop dengan if untuk memfilter kategori makanan dan minuman. User input nama menu. Metode cari menu melakukan linear search pada array. Jika ketemu, input jumlah dan panggil tambah pesanan. Metode ini mengecek apakah menu sudah ada di pesanan, update jumlah atau belum, insert baru. Setelah user ketik selesai, metode cetak struk dipanggil untuk menampilkan ringkasan pembayaran. Metode cetak struk menangani logika perhitungan biaya. Pertama, for each loop iterasi semua pesanan. Tampilkan invoice setiap item, akumulasi total biaya, akumulasi total minuman untuk penawaran khusus. Kedua, if statement untuk diskon 10%. If total biaya lebih dari 100.000, sistem otomatis menghitung potongan 10%. Ketiga, if statement untuk penawaran beli satu gratis satu minuman. If total biaya lebih dari 50.000 dan total minuman lebih dari 0, kondisi gabungan dengan operator N harus memenuhi kedua syarat. Keempat, hitung pajak 10% dari total. Setelah diskon, lalu tambahkan biaya pelayanan VAT 20.000. Kelima, hitung dan tampilkan total akhir menggunakan print agar format mata uang dan alignment konsisten. Untuk mencegah crash akibat input salah, saya implementasikan exception handling method getInput. Menggunakan while true. Untuk loop terus-menerus, try block mencoba parse input ke integer. Jika berhasil, return value. Catch block menangkap number format exception. Tampilkan pesan error dan loop ulang. Metode getDoubleInput bekerja dengan prinsip yang sama untuk tipe double. Dengan pendekatan ini, program menjadi robust. User tidak bisa menghentikan program secara tidak sengaja hanya karena mengetik huruf atau simbol pada field angka. Metode
metode menu pengelolaan dikhususkan untuk pemilik restoran menggunakan switch cache dengan 5 pilihan. Metode tambah menu baru. Cek kapasitas array, input nama, harga kategori. Do while loop masukkan kategori hanya makanan atau minuman. Konfirmasi if else sebelum menyimpan. Tambah menu baru. Kemudian metode ubah harga menu. Cari menu target, tampilkan harga lama, input harga baru, konfirmasi sebelum update via setter. Kemudian metode untuk menghapus menu. Cari menu konfirmasi penghapusan. Jika ya, gunakan for loop untuk shift array, mengisi celah indeks lalu dekremen jumlah menu. Kemudian metode tampilkan semua menu. Cari menu konfirmasi penghapusan. Jika ya, maksud saya for loop sederhana untuk iterasi dan print semua data. Setiap operasi dilengkapi validasi dan konfirmasi untuk mencegah kesalahan data. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan alur utama program secara langsung. Program dijalankan dan langsung menampilkan menu utama dengan 3 pilihan. Saya pilih satu untuk pemesanan. Program menampilkan daftar menu yang sudah terkelompok, makanan di atas, minuman di bawah. Saya akan coba pesan nasi goreng. 2 porsi. Kemudian ayam bakar 1 porsi. Kemudian es teh 3 porsi. Selesai. Saya pesan nasi goreng 2 porsi, ayam bakar 1 porsi, dan es teh 3 gelas. Lalu ketik selesai. Perhatikan struktur yang muncul. 3 item terdaftar dengan jumlah dan subtotal masing-masing. Total pesanan 90.000. Total pesanan 100.000. Pajak 10% sama dengan 10.000. Dengan biaya pelayanan 20.000. Sehingga total bayarnya 130.000. Program juga sudah dilengkapi dengan logika diskon otomatis untuk total di atas 100.000. Penawaran khusus minuman serta validasi input menggunakan try catch yang telah saya jelaskan di bagian kode. Semua fitur tersebut telah diuji dan berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya saya pilih menu 2 untuk pengelolaan. Lalu pilih 4 untuk melihat semua menu. Terlihat 8 menu yang terdaftar rapi.
Dan saya pilih 1 untuk tambah menu baru. Oke. Bakso. Dengan harga 28.000. Kategori makanan. Simpan menu baru. Iya. Saya verifikasi dan melihat menu lagi. Sekarang total ada 9 menu. Data tersimpan dengan benar. Kemudian saya coba untuk ubah harga. Menunya akan diubah. Bakso. Harga barunya 30.000. Simpan perubahan. Ya. Harganya sekarang sudah berubah. Yang tadinya 28.000 menjadi 30.000 setelah saya ubah tadi. Kemudian saya coba untuk menghapus menu. Menunya akan dihapus. Bakso. Hapus. Ya. Sekarang menu bakso sudah terhapus. Kemudian saya keluar. Saya pilih 3 udah keluar, kemudian program menampilkan pesan penutup dan logo pertama berhenti, eksekusi selesai. Demikian penjelasan dan demonstrasi aplikasi restoran makanan. Rangkuman implementasi sesuai indikator tugas. 1. Tipe data dan variabel. Integer, double, boolean, string, serta objek menu dan pesanan. 2. Array of objek untuk penyimpanan dinamis dengan indeks tracking manual. 3. Struktur keputusan, if untuk diskon dan penawaran, if else untuk konfirmasi, switch case untuk navigasi menu, nested if untuk validasi bertingkat. Kemudian yang keempat, struktur perulangan, for dan for each untuk iterasi data, while untuk validasi input, do while untuk menu utama dan sesi pemesanan. 5. Object oriented programming, encapsulation pada kelas menu dan pesanan, konstruktor, method getter, dan pemisahan tanggung jawab kelas. Keenam, exception handling, try catch pada helper method, input untuk mencegah runtime error. Aplikasi ini telah diuji secara fungsional dan memenuhi seluruh poin penilaian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.